رشد شيخ يزيد المستوي إلى رشد شيخ أبي حامد بن محمد بن محمد الغازي إلى رشد شيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني إلى رشد شيخ محمد أرشد بن عبد الله البندري إلى رشد شيخ محمد زيد بن عبد الرحمن يا الله الكريم يدعو شهور الرحمة والله برحمة سر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmah hidayah serta inayah riayah taufik dan anugerahnya jualah kita masih diberi umur oleh Allah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita pada saat ini di tempat yang mulia ini kita bersama-sama melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini, malam yang ke-6 daripada bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayat Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Di sebelumnya pada malam hari ini kita akan membicarakan, kita tidak menyambung pengajian yang biasa masalah sembahyang karena mungkin ada ya request lah, karena khusus pada ini mendekati daripada hari raya Idul Adha. Kita sedikit menjelaskan keutamaan daripada bulan Dzulhijjah dan yang berkaitan dengan hari raya, apa-apa yang disunatkan dilakukan di dalam hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Apa 4 bulan yang mulia? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Yang mana 4 bulan tersebut disebut dengan arba'atul hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedudukan 4 bulan tersebut walaupun secara keafdalan masih di bawah daripada bulan Ramadan.
sebuah hadis Rasulullah, Sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Penghulu dari seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Wa a'dhamuha hurmatan Dzulhijjah. Tetapi paling besar kehormatannya bulan-bulan yang lain adalah bulan Dzulhijjah. Dalam kata lain, dalam kitab Sabilul Mu'tadin oleh Datuk Lampayan Jersidin, kedudukan Arba'atul Hurum, 4 bulan yang mulia ini di bawah daripada bulan Ramadan. Hanya tetap Ramadan itu Sayyidus syuhur, penghulu, pemimpin dari seluruh bulan. Nah, tetapi Allah pun memuliakan setelah Ramadan, kemuliaan bulan itu adalah di 4 bulan haram tersebut. Nah, sekarang kita berada di bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Dzulhijjah. Bahkan dikatakan dalam kitab ada ngarannya Ayyamul Usyur, hari-hari 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Kemuliaan bulan Dzulhijjah letaknya di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ta'ala ay yata'abbada lahu fihinna min ayami usri Dzulhijjah." Tiada daripada hari-hari yang paling disenangi kepada Allah, bahwasanya beribadah baginya pada itu hari, daripada hari-hari 10. Artinya 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Wa inna siyama yaumin, dan sesungguhnya puasa sehari pada bulan tersebut, ya'tadilu siyama sanah, menyamai puasa setahun. Wa qiyamu lailatin bihinna, dan beribadah malam pada malamnya seperti qiyami sanah, seperti beribadah malam setahunan. Nah, itu adalah keutamaan daripada Ayyamul Usyur, hari 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Kita sudah masuk di malam ke-6. Kalau mau ambil hari raya hari Sabtu, hari Minggu, berarti malam ini hari ke-6. Bila orang mau ambil hari raya hari Sabtu, berarti malam ini malam yang ke-7. Terserah aja. Anak mau ambil yang mana terserah aja. Sabtu terakas, anak Minggu terakas sedikit. Ini sama-sama pada bujur. Anak hari Sabtu bujur juga, anak hari Minggu bujur juga. Artinya sama, mempunyai dasar sebuah keilmuan menentukan daripada hari tersebut. Sekarang dalam perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena mana 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia, lalu disebutkan sini, man akrama hadhil ayyam al-ashara akramahullahu ta'ala bi asyri karamah. Siapa yang memuliakan, siapa yang menghormati 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, mulai hari 10 malam Jumat tadi kan awal daripada bulan Dzulhijjah, sampai ke malam hari raya, sampai hari rayanya, sampai hari Minggunya, maka Allah akan muliakan dia dengan 10 kemuliaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kayak apa kita memuliakan 10 hari awal tersebut? Tentunya satu, dengan berbanyak ibadah. Baik ibadahnya itu ibadah sembahyang, baik ibadahnya itu ibadah puasa, baik ibadahnya itu ibadah sedekah, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Baik ibadah tersebut yang langsung berkaitan dengan Allah, atau ibadah yang berkaitan dengan manusia. Seandainya orang kadang mampu beribadah, tapi dia hendak juga memuliakan 10 hari awal daripada bulan
Kita sudah ada kawal banyak sembahyang, kita sudah ada kawal banyak puasa. Begininya lakian, beginian rajin jadi puasa, lakian ini gulir. Nah, kada kawal kita banyak puasa, kada kawal puasa Arafah, itu kan jadi masalah. Jangan berbuat dosa barang. Kenapa? Karena ini bulan yang dihormati oleh Allah. Jangan dikotori dengan perbuatan dosa. Bahkan ada yang mengatakan ibadah di dalam bulan Dzulhijjah dan bulan haram itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Memberi rukuk ini sebilah bersedekah, atau memberi duit 1000 sedekah. Ibadah kali itu 700. Tapi yang dilipat gandakan bukan hanya pahala, dosa pun akan dilipat gandakan. Dosa pun akan dilipat gandakan. Mencucuk pintu 10 biji, tapi pada tujuannya. Jadi 3 biji ambil nih, kali 3 biji ini jadi kali 700 itu dosanya. Ini perbuatan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan haram atau di bulan Dzulhijjah. Nah, artinya setidaknya kalau kita ada mampu memperbanyak suatu ibadah di dalam bulan Dzulhijjah, setidaknya kita jangan berbuat maksiat kepada Allah. Ini mana sudah ada puasa menyembeti orang ulang. Puasa ada menyembeti orang ulang. Hanya sudah kada kau berbuat ibadah, kemudian ini berbuat dosa ulang. Nah, itu orang kadang menghormati, kadang memuliakan daripada bulan Dzulhijjah. Apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, al-barakah fi umrih. Allah beri berkah pada umurnya. Yang dimaksud berkah pada umurnya adalah Allah isi umurnya itu dengan perbuatan-perbuatan taat. Ada yang mengatakan bukan hanya umurnya yang berkah, rezekinya pun akan berkah. Nah, kayak apa ngaran rezeki berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bila berkah pada tubuh berarti kesehatan. Bila awak kita sehat, berkah. Hanya dapat berkah dari Allah. Oh, sedikit sakit berarti kurangnya berkahnya. Adapun di rezeki, berkah bisa bertambah banyak, tapi bisa juga kada bertambah banyak, tapi bertambah kebaikan di dalam itu rezeki. Nah, berkah itu kadang mesti harus banyak hartanya. Bisa aja itu berkah sedikit harta, tapi kebaikan di dalam harta yang sedikit itu memiliki kebaikan yang banyak. Kadang alih biar meminang duit rezeki itu berkah kadanya. Bila kita itu mudah untuk berbuat ibadah dan kita mudah menggunakan harta kita untuk kepada suatu ibadah, berarti rezeki kita itu nambah berkah. Tapi apabila rezeki kita menghalangi kita untuk beribadah, usaha kita menghalangi kita untuk beribadah, itu jelas tuh kada akan berkah rezekinya. Kada berkah. Jadi yang dicari itu berkah. Kenapa? Karena hidup yang dicari adalah berkah. Berkah pada umur, walaupun umur handap, tapi kebaikan di dalamnya banyak. Terkadang orang memahami bilanya berkah banyak umur, ada mesti. Imam Ghazali ada panjang umur sini, tapi berkah di dalam umur. Artinya kebaikan-kebaikan yang memenuhi daripada umur beliau. Satu. Yang kedua, waziyadatu fi malihi, bertambah pada hartanya. Orang
memuliakan bulan Dzulhijjah, 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, akan bertambah pada hartanya. Nah, ini bertambah khusus ini. Mana berkah bertambah pula. 2. Yang ketiga, wal hifzu li iyalihi, Allah pelihara bagi anak istrinya daripada segala sesuatu yang kada baik. Yang keempat, wa takfiru li sayyiatihi, Allah kifarat bagi segala kesalahannya. Yang kelima, wa tad'ifu li hasanati, Allah lipat gandakan bagi segala kebaikannya. Wa tashilu li sakaratihi, Allah mudahkan bagi sakaratul mautnya. Jadi orang yang memuliakan bulan Dzulhijjah, 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, ketika meninggal dunia, dia akan mudah keluar ruhnya daripada batang tubuhnya. Yang ketujuh, wadiya'u li zulmatihi, Allah terangi bagi kegelapannya. Hanya kegelapan di dalam kubur Allah terangi. Wa tasqiru li mizani, Allah beratkan bagi timbangan kebaikannya. Wan najatu min darkati, Allah selamatkan daripada nerakanya. Was-su'udu ala darajati, dan Allah tinggikan atas derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 macam tersebut akan didapat bagi orang yang memuliakan 10 hari daripada awal Dzulhijjah. Bahkan dikatakan di sini, wa man tasaddaqa bi hadhil ayyamil usri bi sadaqatin ala miskin faka'annama tasaddaqa ala anbiya'ihi wa rusulihi, wa man 'ada fiha maridan faka'annama 'ada awliya'illah, wa man saya'a janazatan faka'annama saya'a janazata syuhada'i, wa man kasa mu'minan kasahullahu ta'ala min hulali. Siapa yang bersedekah pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah terhadap orang yang miskin, maka seakan-akan dia bersedekah atas para nabi dan rasul. Siapa yang menghilangi, menjenguk orang yang sakit, orang yang garing, seakan-akan dia menghilangi, menjemuki para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini nampak keutamaan daripada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Artinya 10 keutamaan akan didapat bagi orang yang mau memuliakan, menghormati dengan memperbanyak ibadah, atau menjauhi daripada perbuatan maksiat di dalam hari 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Diberikan oleh Allah 10 karamah tersebut. Nah, itu satu. Nah, kita bicarakan keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian di dalam 10 awal daripada bulan Dzulhijjah terdapat satu hari yang mulia, yaitu Yaumul Idul Adha, hari Idul Adha. Yang kedua, hari yang mulia di dalam 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah adalah Yaumul Arafah, hari Arafah. Ini 2 hari yang mulia dan tatapai keduanya 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah dikatakan orang Yaumul Arafah. Dalam sebuah hadis, man shoma Yaumul Arafah, siapa yang puasa hari Arafah, yukaffiru dzunuba sanatain, itu
riwayat lain ada yang mengatakan man shoma yaumal arafah, siapa yang puasa hari Arafah sama dia puasa satahunan. Yang riwayat intinya beda-beda riwayat yang mengatakan, tapi itu adalah sebuah keutamaan daripada hari Arafah. Nah sekarang kita bingung, nang mana hari Minggu puasa 9 Dzulhijjah hari Sabtu, nang mana orang hari Sabtu orang hari raya dah. Apa ini puasa Arafahnya? Bila 4 hari Minggu berarti 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Bila orang 4 hari Sabtu berarti 9 Dzulhijjahnya hari Jumat. Kan hari apa yang kita yakini? Bila kita 4 hari Minggu, kita 4 para ulama, 4 pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Bila 4 hari Sabtu berarti orang Muhammadiyah, walaupun sebagian kader Muhammadiyah pun ada nama gawe Sabtu. Silahkan bagi nama yang ini. Tapi boleh aja puasa hari Sabtu itu bagi orang yang puasa hari Minggu, Sabtu ini 9 Dzulhijjah. Hanya sama-sama punya dasar. Makanya di Arab Saudi dia hari Sabtu hari raya itu Arab Saudi. Kita hanya buka puasa pada menurut Arab Saudi. Kira-kira dia buka puasa aku nggak menurut Arab Saudi. Air Ramadan loh. Aku minta aja 12 buka puasa. Artinya apa? Beda tempat, beda waktu, beda perputaran daripada bulan. Nah kita yakini hari Minggu berarti hari Sabtunya kita puasa 9 Dzulhijjah. Orang sudah hukum di Arab kan berdua. Artinya apa? Bila inya 9 Dzulhijjah hari Jumat, berarti di Makkah itu namanya Yaumul Akbar, hari besar. Arti hari besar itu Haji Akbar, haji besar. Kenapa dengaran ini Yaumul Akbar? Karena 2 hari yang mulia terhimpun di dalam satu waktu. Yang pertama Yaumul Arafah, yang kedua Yaumul Jumat. Pas wukuf di Arafah pas hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia, hari Arafah adalah hari yang mulia. Terkumpullah 2 hari yang mulia, disebutlah dengan Yaumul Akbar, hari yang besar. Disebutlah kaidah timbulnya Haji Akbar. Haji Akbar. Nah bagi kita di sini, nah yang sudah ditentukan Minggu berarti Sabtu kita puasa, biarlah orang raya. Nah sekarang apa gerak? Nah kita kerjakan ketika di hari raya Idul Adha. Satu, kita perbanyak daripada doa. Dalam sebuah hadis, khamsu layalin la turaddu bihinna doa. Ada 5 malam nang kada ditolak padanya doa. Yang pertama awwalu lailatin min Rajab, awal malam daripada bulan Rajab. Umpamanya malam ini awal pertama bulan Rajab, malam itu malam yang mustajab doa. Yang kedua lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam yang mana mustajab seorang hamba berdoa kepada Allah. Yang ketiga walailatul Jum'at, malam Jumat adalah malam yang mustajab seseorang berdoa. Yang keempat walailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima walailatul Idul Adha, malam hari raya Idul Adha. Jadi ketika malam hari raya Idul Adha, hendaklah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis pula diterangkan,
Man ahyal layalil arba wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 4 malam, maka wajib baginya surga. Yang pertama Lailatul Tarwiyah, pada malam Tarwiyah, pada malam 8 Zulhijjah. Yang kedua Lailatul Arafah, pada malam Arafah. Yang ketiga Lailatul Nahar, pada malam hari raya Idul Adha. Yang keempat Lailatul Fitri, pada malam Idul Fitri. Nah, jadi mana doa dikabulkan, berdoa di malam hari raya Idul Adha, kemudian kita dibilangkan ketiga itu menghidupkan itu malam. Siapa yang menghidupkan itu malam, wajabat lahul jannah, wajib baginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa aja yang dibaca amaliyahnya di dalam hari raya tersebut, banyak kayak amaliyah. Ada dalam salah satu kitab, dalam kitab Kanzun Najah was Surur, man istaghfara fi yaumil 'id ba'da salati subhi mi'ata marrah la yabqa fi diwanihi syai'un min az-dzunub illa muhiyya anhu wa yakunu yaumal qiyamah amanan min 'adzabillah. Siapa yang beristighfar pada hari raya setelah sembahyang subuh 100 kali, umpamanya malam isuk hari raya, berarti imbas sembahyang subuh ini nih, imbas habis sembahyang subuh baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim di situ aja boleh. Bila anak panjang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih berapa kali? 100 kali. Siapa yang membaca istighfar 100 kali sesudah sembahyang subuh pada hari raya, tidak akan tersisa di dalam catatannya sesuatu daripada dosa sedikit pun, kecuali dihapus oleh Allah itu dosa, dan jadilah nantinya di hari kiamat dia aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Jadi bahasa sembahyang subuh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian ada lagi man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah yaumal 'id aw salasami'ah faqala inni a'taitu sawaba ahlal kubur la yabqa minal amwat illa wa yaqulu yaumal qiyamah ya rahim irham 'abdaka waj'al sawabaha al-jannah. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali atau 300 kali pada siang hari raya, bagusnya itu sebelum sembahyang hari raya, menghadangi orang baru lagi sembahyang hari raya, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali atau 300 kali. Kemudian setelah selesai dia berkata, inni a'taitu sawabaha ahlal kubur, aku berikan pahala ini tasbih kepada penduduk-penduduk yang ada di kuburan muslimin. Nah, kaitan di hari kiamat, orang-orang yang meninggal dapat pahala daripada tasbih tersebut berkata, ya rahim irham 'abdaka, wahai yang maha penyayang, sayangilah, rahmatilah hamba engkau ini, dan jadikan pahalanya itu balasannya adalah surga engkau. Nah, ini amaliyah di hari raya Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri. Itu amaliyahnya. Sekarang gawian yang digawi ketika hari raya itu napa-napa. Walaupun di sini
sini banyak banget yang gawian sunnah. Mungkin siapa yang kita baca dan kau banyak. Yang pertama sunat ta'khiruha ila tartafi'a qadra rumhin. Sunat melambatkan sembahyang sampai naik matahari kadar gagang panah. Ini kalau sembahyangnya sembahyang Idul Adha. Karena dalam kaidah kalau Idul Fitri sunat dilambatkan, kalau Idul Adha sunat dipercepat. Kadang kita tak paling dulu lah, tak paling Idul Fitri lakas, Idul Adha lambat. Padahal Idul Adha mencepat. Supaya apa? Orang nak minum balik. Orang minum balik. Jadi bila hari raya Idul Fitri berangkat ke bawah. Tapi bila hari raya Idul Adha sunat berjabat. Kenapa? Supaya cepat menyembelih hewan kurban. Yang kedua sunat fi'luha bil masjid in ittasa'a wa illa bi ghairihi. Dan sunat memperbuat sembahyang hari raya itu di masjid jikalau masjid itu luas. Artinya sunat memperbuat sembahyang daripada sembahyang hari raya itu di masjid kalau masjidnya luas. Bila masjidnya kada muat, lalu di tempat tanah lapang atau di musola. Di musola. Anak sekomplikan aja main musola sini kawan. Makanya punya khutbahnya cukup membangkuin cukup baik. Asal duduk itu khutbah-khutbahnya. Yang ketiga, ihya'u lailatihim bil ibadah. Sunat menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Yang keempat, al-ghuslu, sunat mandi hari raya. Ini mandi sekali setahun sekali. Hari raya Idul Adha. Niatnya kayak apa? Nawaitul ghusla li'idi. Nawaitu sunat apa? Nawaitu ghusla liyaumi Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Saja ku mandi hari raya Idul Adha sunat karena Allah Ta'ala. Dalam hatinya saja ku mandi sunat hari raya Idul Adha karena Allah Ta'ala. Hasilnya mulai wayah apa? Kesunahannya mandi mulai tengah malam sudah sunat. Ini malam ini mama raya maunya jam 1 mandi udah serajur ke mandinya. Ini serajur mandi junub Pak. Jadi masalah hasil daripada pahala sunat. Ada kesunahannya itu mulai tengah malam, muttasifil lail, pertengahan malam. Bukan hanya mulai sembahyang subuh ternyata sudah. Nanti jam 3 biar mandi itu sudah hasil pahala sunat mandi hari raya. Nyemung serajur punya bini-bini beresi haid, serajur umpamanya boleh. Junub serajur boleh juga. Hasil pahala daripada sunat mandi hari raya. Tapi yang mau marah junub malam hari raya. Raya ada lagi malam yang lain. Kenapa? Karena dalam salah satu perkataan, siapa yang menjima bininya di malam hari raya, seandainya menjadi anak, maka anaknya itu akan memiliki jari-jari yang lebih. Ini jarinya yang lebih, orang 5 ini jadi 6 ya. Betis orang jari 5 ini jadi 6. Bila orang berhubungan di malam hari raya. Kalau tidak haram hukumnya. Tapi itu tadi seandainya jadi anak. Yang kelima, at-tatayyubu wa tazayyunu lil qa'id wal kharij wal kibari was sighar sawa'un musalli minhum wa ghairah.
berharum-harum dan berhias-hias. Bagi siapa? Bagi laki-laki, bagi orang nang duduk, bagi orang nang keluar, bagi orang nang tuha dan orang nang halus, tapi laki-laki. Sama ada lahirnya sembahyang atau ada sembahyang. Sunat berharum-harum bagi laki-laki. Wa yusannu khurujul ajuz wa ghairi zawatil hayat. Disunatkan keluar orang nang tuha selain nang kadang memiliki bentuk keindahan daripada bini-bini. Sunat keluarnya bisya mimbazilah, dengan pakaian nang buruk. Jadi orang tuha anak ke masjid semua hari raya jangan bayi-bayiman berpakaian baksi, udah boleh. Wa amma syabah, adapun perempuan, wa zawatul hay'ah, nang memiliki bentuk keelokan nang baik, hanya nang bungas, fayuqra'u lahunna hudurul idaini, dimakruhkan bagi mereka hadir sembahyang 2 hari raya. Bini-bini ini orangnya menabungas baik, zawatul hayat nyaranya. Nah tulaka masjid pacar nang beraksi bahimat baraya. Makruh hukumnya baik di usaha di rumahnya sembahyang. Boleh lagi sembahyang hari raya di rumah, boleh banget. Baru lagi bininya boleh banget. Maka ada aja khutbahnya, kan buah khutbahan. Kan buah khutbahan. Nah, nyatanya kita nang paling aksi bukan laki yang pulang ke masjid, tapi bininya nang paling aksi. Nah, padahal dalam secara hukum ada boleh bini-bini kalau hendak turun juga sembahyang, jangan babi up, pakaian pun jangan hanya pakaian biasa, pakaian biasa dipakai. Artinya jangan berhias-hias. Silahkan ayo hendak sembahyang hari raya. Bila jangan berhias, menghadiri sembahyang 2 hari raya, hukumnya makruh bagi bini-bini. Hanya baju biasa aja, mana beraksi-aksi behimat, beginju bata-bata, buku bata-bata, siapa dia gue ke masjid? Bila sudah kulit di masjid, ayo ha. Bila anak setaban kayak hari ukur. Kenapa bilanya harata ke masjid beraksi behimat, maka hukumnya makruh bagi bini-bini. Wa salatuhunna fi buyutihinna afdal. Sembahyang yang mereka itu bini-bini di rumah mereka itu lebih afdal daripada sembahyang keluar menuju masjid. Nah, sembahyang di rumah aja boleh lagi seorangan, bini-bini boleh banget. Boleh banget. Yang keenam, sunat al-bukhuru li ghairil imam. Sunat berbagi-bagi bagi selain imam. Hanya kalau baca jadi imam tuh sunat bersungsung. Menjadi imam benar-benar aja dulu. Kita balik. Kita balik. Orang imam mau terlambat. Berbagi-bagi bagi selain menjadi imam. Kita kan ada imam berdahulu, kita kan berlambat. Yang ketujuh, al-masyu ilaiha dhahaban warruju'u bi tariqin akhar aqsar lianna ajra az-zahabi a'zamu fayundabu tadwiluhu liyaqsura al-ajru bi kasratil khutab. Sunat berjalan menuju masjid, tulaknya itu dan kembalinya di jalan yang lain yang lebih pendek. Maksudnya gini, bila ingin tulak ke masjid, cari jalan yang paling jauh menuju masjid. Bila buliknya cari hentasan segera sampai. Itu sunat. Biar banyak anak ke masjid cuma 3 nih. Utara tuh yang situ nah jauh tuh. Jalan kota Karawas itu tuh, jauh putarannya. Karena bila bulik hanya jalan sini, ada tulaknya. Ambil jalan yang paling jauh, buliknya ambil yang paling pinting. Kenapa? Karena ganjaran tulak itu lebih besar daripada ganjaran buliknya.
jalan sini, pulang bulik atau kayak itu taruh Susima 3 di kayu dulu putar. Dan sunat ketika di jalan wa yatasaddaqu bihima, bersedekah di jalan orang maunya memberi ini memberi itu maunya waktu baik waktu tulak ataupun waktu bulik. Nah disinilah kenapa orang bari lalu di orang ada menyalawat nah jadi bersedekah itu di hari raya tersebut. Yang ke-8 ta'jilu salati Idin Nahri bi awwali waqtiha likai yatasi'a waqtul udhiyah. Sunat menyegerakan sembahyang Idul Adha pada awal daripada waktunya, artinya sungsungi daripada Idul Fitri itu sunat. Supaya apa? Supaya luas waktu untuk menyembelih hewan kurban. Yang ke-9 ta'khiru salati Idul Fitri ila irtibai syamsi qadra rumhaini likai yatasi'a waqtu ikhrajil fitrah qabla shalah. Sunat melambatkan sembahyang Idul Fitri sampai naik matahari dengan kadar 2 gagang panah supaya luas waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa Idul Fitri itu sunat dilambatkan? Ini jam 9 Pak. Bagus, kenapa? Semakin ingin lambat asalnya di batang hari sembahyang hari raya. Kok liwat lambatnya tidak boleh lagi. Ini jam 1:10 boleh lah sembahyang hari raya Idul Fitri? Boleh. Ini semakin landung berarti semakin luas waktu masih untuk menyerahkan zakat fitrah. Tapi bila ini jam 7 sembahyang Idul Fitri habis itu tuh wajah daripada menyerahkan waktu menyerahkan daripada zakat fitrah. Yang ke-10 al-fitru qabla salatil Id, Idul Fitri wal afdal ayyakuna bitamar. Artinya sunat bila inya hendak kurang sunat makan dulu. Kita hendak pulang sembahyang raya sunat kita makan dulu. Makin panjangan khutbahnya panjang balawas baik makan dulu di rumah. Yang ke-11 al-imsak min tulu'il fajri fi Idil Adha hatta yabluga min salatil Id wa yanhara wa yakula min udhiyah. Sunat bertahan dari terbit fajar pada hari raya Idul Adha sampai selesai daripada sembahyang Idul Adha. Nah sebenarnya sunat begana di masjid begana aja habis. Kemudian sunat apa lagi? Sunat daripadanya kita majalah ingat 11 saja kesunahannya tadi ingat 11 majam itu ingat bertahan daripada terbit fajar pada Idul Adha sampai selesai daripada sembahyang Idul Adha. Itulah gawian sunnah ketika di hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang berkaitan dengan masalah sembahyang dengan masalah hari raya Idul Adha dan kemuliaan daripada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjangkan umur kita, mensehatkan tubuh kita, serta memberi keberkahan di dalam segala apa yang kita miliki dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Silakan bawa anak-anak di bersalaman lawan ada mahram kita tapi orang itu misalnya bekal begini yang itu nah lain mahram kita tetapkah hukumnya haram? bolehkah bersalaman yang bukan mahram? Yang bukan mahram itu orang yang ajnabiyah, orang yang boleh nikah terhadap kita. Nah, secara hukum dalam fikih bersentuhan dengan kulit orang yang bukan mahram kita atau yang disebut dengan ajnabiyah itu hukumnya haram. Namun ini bersalamannya pakai sarung tidak jadi masalah. Namanya sebagai orang memelihara, ya cukup memberi isyarat saja kalau sudah salaman ada orang. Karena ada kulit hukumnya bersalaman dengan yang bukan mahram kita. Kecuali kita berapik, namanya berapik boleh aja. Bagi orang apik kan ada kalau salaman cukup memberi isyarat ya udah. Ada lagi. Ada kira-kira amalan untuk orang yang kurban, dan orang yang mutung kurban, kira-kira ada nih. Dalam sebuah hadis tidak ada amalan yang paling hebat di hari raya Idul Adha kecuali dia menumpahkan darah korban. Artinya tidak ada amalan yang paling hebat di hari raya Idul Adha kecuali dia berkorban. Nah, maksudnya amaliyah apanya? Contoh mungkin dia jangan gunting rambut kah, Oh, atau sebagai bagi orang yang berkeinginan, nah bagi orang yang berkehendak berkorban, tapi lain akikah, kurban, pokoknya sudah terjadwal bahwa pajangan kurban hari Minggu ini, maka makruh baginya memotong kuku, makruh baginya memotong sisingot, makruh baginya memotong rambut boknya. Jenis-jenis memotong udah boleh. Mulai wai apa? Mulai hidup sehari bulan Dzulhijjah. Hanya mulai malam Jumat tadi sampai hari Minggu ini. Bisa apa panjangnya sisingot? Siapa panjangnya itu dulu. Kenapa? Karena hukumnya makruh. Tapi bagi orang yang menghendaki berkorban, yang berkorban, bagi kita yang tidak berkorban, kita sunat dari raya memotong kuku, kita sunat memotong rambut, artinya bebersih berataan sunat. Tapi bagi orang yang pacangan berkorban pada hari Minggu, maka kesunahannya itu bila ia sudah selesai berkorban, hanya hendak menggunting, hanya hendak memotong sisingot, hanya hendak melarap ini dan itu, umpamanya hanya hendak memotong kuku, silakan. Tapi ketika mulai hidup sehari, 2 hari, 3 hari, jangan hendak berlarap-larap apa-apa, jangan hendak memotong apa-apa. Kenapa? Hukumnya makruh bagi orang yang berkehendak berkorban, karena berkorban.
amuninya dipotong rambut berarti kurang rambutnya, hilang menjadi saksi bahwa ingin berkorban. Artinya dalam hukum pun kalau jadi masalah tetap sah korbannya, tetap sah. Tetapi ia tadi berkurang nang menjadi saksi bahwa ingin berkorban. Ini si simut siapa, si simut tabalnya akan jadi saksi gitu. Rambut siapa tabalnya akan jadi saksi. Hukum siapa panjangnya akan jadi saksi, tapi kayaknya dipotong, imbahnya dipotong. Tapi punya sudah tak potong, punya mau kada mau, kan jadi masalah. Kan jadi masalah. Hanya ada sebuah keharusan yang harus dilaksanakan karena suatu keadaan, kada apa. Ada uzur sebenarnya, kada kau kada bergunting. Kenapa suatu keadaan yang menuntut dirinya tadi? Nah itu kada apa. Hanya kada mempengaruhi kepada korbannya mempengaruhi. Ada lagi? Dan afdol nggak orang yang berkorban itu harus lihat apa yang dikorbankan, entah dia kambing, entah dia sapi, afdol nggak untuk dilihat? Atau memang tidak afdol? Sebab kan dia tinggal di Irian Jaya, dia korbannya di Jakarta, afdol nggak dia ngelihat? Atau memang seperti apa? Umpamanya orangnya di Jakarta. Orangnya di Jakarta, berkorbannya di Irian Jaya, saat itu pemotongan di Irian Jaya. Oh, iya. Di Bandung ini sama saja kan ini. Bukan, tadi gue tanya kan rambut ini afdol melihat darah meluncur. Orangnya di Jakarta, umpamanya, tapi berkorbannya di sini. Berkorbannya di Kan sini. jadi masalah. Dia melihat, Ada apa? Afdolnya tetap. dia nggak melihat juga nggak masalah. Enggak apa-apa, yang penting namanya. Yang penting nama. Oh, yang penting namanya. Yang penting nama. Mau banyak kan orang-orang masuki itu kasih ke masjid, pokoknya ini namanya. Nah itu afdol. Kenapa? Karena itu di dalam artian itu kan diberiakannya berataan dagingnya, diberiakannya berataan. Dan sunat bagi daging kurban itu sunat yang diberiakan itu nang mantahnya, bukan masak, tapi nang mantah. Namanya orang kebanyakan orang-orang masuki cukup nah duit banyak 20 juta berkorban, sedang siapa? Aku udah ya keluarga silakan sedang siapa kah umpamanya, atau sedang keluarga namanya satu orang satu ekor sapi untuk 7 orang. Nah sudah cukup namanya. Ini yang makan dia persyaratan yang balik. Nah ini apa? Dagingnya itu sepenuhnya disedekahkannya berataan. Itu nama orang bujur korban. Ini ada juga orang korban dagingnya ini juga itu orang ambil korban sapi 7 orang keluarga. Iya juga itu ambil itu keluarganya dagingnya. Orang ada berkorban kan nanti. Hanya harusnya apa dagingnya itu diberiakan kepada fakir miskin. Ada lagi? Seandainya kita ini korban karena orang tujuh, terus dalam korban itu misalnya lain-lain, misalnya ada kita korban bisa itu. Oh dalam sapi seikung 7 orang tapi berbeda-beda. Ada nang korban, ada nang akikah. Itu boleh ya. Boleh ya. Dan inilah yang berlaku di tempat kita. Jadi nomor 7 ada nang korbannya bertiga, nang berakikah berempat. Hanya ada dalam artian tuh pokoknya bertujuh bahwa korban berarti ada nomor 2 akikahnya. Boleh ya. Dalam hukum boleh ya. Nah makanya sekarang kan di tempat kita digawi nama itu. Boleh ya. Ada harus semuanya kurban berataan. Memang bagusnya pokoknya bila gue ikung sapi 7 nama mana korban nama mana akikah baiknya dituyuk pak. Oh nama korban khusus, ini nama akikah khusus. Walaupun sebenarnya mana afdolnya aja akikah atau korban. Bilanya waktu hari raya nang afdolnya berkorban, yang akikah. Akikah itu ya apa kawa. Tapi berkorban kawalah di lain hari raya korban kawalah. Di bulan mulut berkorban orang kawalah. Nah sedangkan akikah kapanpun dimanapun kawan. Nah makanya ketika bulan hari raya Idul Adha, nah
afdal itu bukan akikah, tapi yang afdal itu kurban. Tapi karena ini baru akikah, lagi akikah dulu. Tahu akikah? Samanya kita berisi anak. Kita berisi anak, kita mengakikahi anak. Kullu maulidin murtahinun ala akikatihi. Setiap anak itu tersandar dengan akikahnya. Sampai wayapa kesunahan kita mengakikahi anak ini mulai umur 7 hari. Bila ada kau umur 7 hari, 14 hari. Bila ada kau 14 hari tambah 7 hari, 21 hari. Kali 7 kali 27 sampai genap. Sampainya balik, ada kesunahan lagi bagi kita. Bila ini sudah balik. Ini seorang lagi akikah. Ini seorang lagi. Makanya bagi kita sama aja. Walaupun dalam riwayat ada mengatakan bilanya di hari kiamat, seandainya anak ini memiliki sebuah keistimewaan diberikan Allah, kamu membantu karena ini ada diakikahi, ini ada kamu bantu. Bahasanya itu tersandar. Orang mengatakan tersandar. Nah makanya bagusnya berakikah. Kayak baca hakikah itu bila inyala lakian sunat 2 ekor kambing, bila babinian 1 ekor kambing. Boleh aja lalakian 1 ekor kambing, boleh aja juga. Ada harus, ada wajib harus 2, boleh aja 1 ekor juga. Boleh aja 1 ekor. Nah jadi kalau bulan hari raya Idul Adha, walaupun afdal itu adalah berkurban. Menghendak berakikah kayak di bulan lain kau aja. Tapi kalau yang dasar umpamanya dasar panitia tujuan, dasar bahandil maunya di tempat kita akikah, maka ada kau aja. Boleh aja tuh. Dalam hukum artinya boleh aja 1 ekor sapi diisi dengan 2 macam, ada yang akikah, ada yang berkorban. Dan satu lagi, kalau ini orang yang potong, biasanya orang yang potong kadang-kadang kita kasih kepala, kadang-kadang ada orang minta paha khusus aja atau gimana, itu kayak gimana sih? Ini orang potong, wah kepala diambil. Iya, memang secara hukum mengarang orang menyembelih itu biasanya tergantung kesepakatan orang panitia. Nah, pernah diberi duit aja nggak diberi, misalnya mau disuruh 2 kepala